Kamis 29 April 2021. Untuk pertama kalinya kami memperkenalkan anggota keluarga baru kami, si Toyota Master Ace kepada kalian. Hadirnya mobil ini dilandasi oleh mimpi kami, di mana kelak suatu hari akan memiliki sebuah camper van kami sendiri. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa sudah 2 bulan lebih mobil ini hadir di garasi kami. Suka dan duka dilewati dengan canda dan tawa pada setiap prosesnya. Seru sekali kalau diingat-ingat. Pada 25 Juni 2021, untuk pertama kalinya, proyek camper van kami akhirnya selesai dan berhasil. Halo semuanya, balik lagi ke channel Vandorama. Di episode kali ini, gue mau nunjukin ke kalian final result si Master Ace ini. Jadi total pengerjaan untuk si Master Ace ini tuh sebenarnya cuma kurang lebih 6-7 hari lah. Tapi karena beberapa orang dari kita lagi agak sibuk, akhirnya hari ini mobilnya udah bener jadi dan kita udah nambahin beberapa perintilan di mobil ini. Untuk perubahannya, kita udah di bagian eksterior kita udah pasang kayak bagian topi nih di depan kaca depan, dan juga kita udah ganti velg si mobil ini. Langsung aja kita lihat hasil jadinya. Nah, buat kalian yang belum nonton episode kita sebelumnya, kita dari awal emang udah bikin konsep untuk si Toyota Master Ace ini itu digunakan sebagai mobil camper van yang digunakan untuk ke pantai. Nah, menurut kita konsep pantai itu bisa diperkuat dengan penggunaan aksen-aksen kayu seperti yang sekarang udah nempel di mobil ini. Untuk kayunya yang kita gunakan di bagian dinding dan atap ini kayu pinus. Dan untuk rangka tempat tidurnya kita pakai kayu kamper. Kenapa kita menggunakan material yang berbeda atau jenis kayu yang berbeda? Itu karena kayu kamper itu kami rasa lebih kuat untuk bagian tempat tidurnya. Karena tempat tidur ini kita desain untuk 2 orang tidur di sini, bahkan bisa 3 orang ya kalau orang yang nggak terlalu besar. Jadi kita rasa kekuatan kayunya itu penting banget untuk kita perhatikan gitu. Sekarang gue akan jelasin dan kasih lihat ke kalian konfigurasi tempat tidur yang kita buat itu seperti apa. Nah, untuk mekanisme atau penggunaan si tempat tidur ini, itu kita mau bikin modelnya itu yang seperti sisir. Jadi ketika tidak digunakan, bagian depan sini itu bisa dimasukin ke bagian belakang, sehingga nantinya ruang atau legroom di mobil ini tuh lebih luas. Jadi kita tetap mengutamakan kenyamanan buat si penumpang yang ada di belakang. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang, kalau tempat tidur ini dilipat, dia bentuknya akan seperti tempat duduk pada umumnya. Jadi tetap bakal ada senderannya. Dan si bagian tempat tidur ini tuh bisa dilipat ke bawah, jadinya cuma untuk bantal untuk kita duduk aja, tapi juga bisa dijadiin bangku yang menurut gue nyaman banget. Langsung aja kita lihat gimana joknya. Nah, untuk mekanisme penggulungan tempat tidur ini, kita cuma perlu melipat bagian tempat duduknya ke belakang atau ke bawahnya, lalu kita dorong ke bagian belakang sesuai dengan batas tempat duduknya nanti. Dan untuk bagian depan tempat tidurnya itu bisa didorong ke bagian belakang.
Nah, di bagian belakangnya kita cuma perlu mengangkat bagian sandarannya. Lalu di bawah sini tuh kita udah nyiapin bagian rangka sandaran tempat duduknya. Ini tinggal perlu diangkat doang karena di bagian bawahnya udah ada engsel dan kita hanya perlu mengganjal bagian belakangnya. Sebenarnya bagian belakang ini tuh belum jadi karena kita cuma kurang kayu yang bagian ke atas untuk pengganjalnya doang karena kita kehabisan material kayunya. Nah, ini untuk peragaan aja. Jadi dia bentuknya nanti akan seperti ini, tapi mungkin akan lebih tegak dari ini. Nah, untuk bagian kelistrikannya, bagian kabin belakang itu kita buat sistem kelistrikannya itu terpisah dari bagian depan mobil. Jadi kita udah tidak menggunakan jaringan kabel aslinya, kita bikin lagi semuanya. Karena semuanya cukup diatur dari bagian panel yang ada di belakang gue ini. Jadi di belakang sini tuh kegunaannya pertama itu untuk menghidupkan inverter. Jadi lampu-lampu ini gue tetap menggunakan yang menggunakan listrik 240 volt atau biasa yang dipakai di listrik rumah. Sehingga gue masih membutuhkan inverter untuk mengkonvert listriknya dari listrik rumah ke mobil. Ini ada 3 tombol di belakangnya itu semua untuk menyalakan lampu. Jadi mulai dari lampu atas, lampu bagian kerja, dan lampu yang ada di atas gue ini untuk bagian bagasi. Jadi ketika kita lagi beraktivitas di belakang mobil itu juga akan tetap terang. Lalu 2 tombol terakhir yang ada di paling belakang ini itu kegunaannya yang pertama untuk mengaktifkan saluran air untuk bagian cuci kaki yang kita udah bikin di bagian pintu sliding bagian kiri, dan juga yang belakang ini untuk mengaktifkan pompa yang tersalur ke bagian belakang untuk shower mandi. Kita juga memasang USB port di bagian sini, ada 2 lubang itu untuk mau ngecas HP atau ngecas yang lain tuh bisa di sini. Dan di bagian belakang sini itu ada lubang untuk kita tancepin kayak semacam yang ada di mobil tuh lighter mobil, tapi bisa digunakan juga untuk colokan inverter kalau kita misalnya mau ngecas laptop atau yang lainnya. Di bagian sini juga ada voltmeter, jadi kita bisa tahu listrik yang ada di mobil ini itu udah habis dayanya atau belum. Jadi kita bisa kontrol dari bagian belakang sini. Di belakang sini atau di pintu bagasi itu sudah kita aplikasikan shower untuk kita mandi. Cuma nanti di sini ada kurang untuk bagian tirainya karena untuk besi rangka tirainya itu belum nyampe karena kita belinya via marketplace. Tapi untuk si shower ini udah aktif dan bisa diaktifkan dari tombol yang tadi yang gue bilang dari paling belakang. Nah, bagian yang tidak kalah penting menurut gue adalah storage atau penyimpanan barang. Selain nantinya kita akan pasang roof rack di bagian atas untuk penyimpanan barang-barang yang cukup besar, kita juga udah bikin laci yang kegunaannya untuk storage di bagian bawah tempat tidur. Tujuan kita pasang di bawah tempat tidur itu biar barang-barang yang dibawa di mobil ini tuh nggak berantakan di dalam mobil. Untuk mekanisme sebenarnya sederhana banget. Jadi di bagian bawah ini cuma kita pasang engsel, dan di bagian atasnya kita bikin pengunci 2 buah biar ketika jalan tuh dia nggak bunyi ataupun nggak bakal kebuka secara tiba-tiba. Nah, untuk storage-nya sendiri ukurannya sebenarnya cukup besar karena ukurannya itu sebesar tempat tidur ini. Kalian bisa nyimpen misalnya kayak kompor atau alat-alat masak dan juga tenda atau sebagainya itu bisa di bawah sini. Untuk yang di bagian kiri ini itu tidak bisa dibuka karena di balik sini tuh ada tempat penyimpanan air. Untuk penyimpanan air itu menurut kita udah cukup buat di mobil ini. Kapasitasnya itu 20 liter. Lalu kita juga udah menyiapkan tempatnya itu tidak terlalu besar, makanya kita tidak bisa membuat kapasitas air ini lebih besar lagi. Nah, jadi singkatnya mobil ini tuh kita bikin kurang lebih hanya
7 hari kalau kita press. Tapi karena kita mengerjakannya ada kosong-kosong harinya atau lengkap-lengkap, jadi itu makan waktu hampir 2 minggu. Untuk hasilnya sendiri, gue puas banget karena mobil ini tuh bener-bener kita bikin DIY dengan kemampuan kita sendiri, yang dimana kita semua tuh nggak ada yang basicnya di bidang ini, tapi kita coba untuk aplikasikan di mobil kita, dan ternyata hasilnya kuat dan juga cukup estetik menurut gue, atau cukup menarik lah di mata orang. Untuk suka dukanya kerjain mobil ini sebenarnya gue rasa lebih banyak senengnya ya, karena jujur aja ini adalah mobil pertama atau van pertama kita yang bener-bener kita rombak dari bawah sampai atas, dari luar sampai dalam, semuanya kita ganti mobil ini dan kita kerjakan sendiri. Gue puas banget dengan mobil ini sekarang, dan nantinya masih akan ada beberapa tambahan, atau istilahnya gue akan nambahin perintilan lah di mobil ini, karena di episode kali ini gue cuma mau nunjukin interiornya yang kita udah bikin dari beberapa episode lalu, hasilnya bagaimana, dan nantinya di episode berikutnya mobil ini akan kita rombak lagi bagian eksteriornya. Gue akan dan teman-teman gue akan kulik lagi. Jadi kalian jangan lupa saksiin video-video kita berikutnya, jangan sampai kelewatan, karena abis ini kita akan merubah bagian sampingnya biar kelihatan lebih menarik dan sesuai dengan konsep pantainya itu. Kita akan bikin awning tenda yang mungkin berbeda dengan orang-orang lain bikin, dan bagian roof rack-nya menurut gue juga cukup menantang, karena di sini gue dan teman-teman gue pengen banget bikin roof rack bagian atasnya itu warnanya chrome biar sesuai dengan zamannya mobil ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini, dan juga saksikan terus video-video berikutnya dari Vandorama. Sampai jumpa.